Saya selanjutnya bergeser ke desa Siti Ambia. Lagi-lagi, kami menjumpai begitu banyak warga yang terjebak dalam kemiskinan akut. Desa Siti Ambia, mayoritas penduduknya juga merupakan nelayan. Tapi karena mahal dan langkanya BBM bersubsidi, membuat banyak warga yang berhenti untuk melaut. Si Pak, si Bu, ya. Ibu ini mau ngambil nipah lagi, Bu? Iya, ngambil pucuk kita. Oh, mau ngambil, nanti Iya. aku ikut ya, Bu ya? Iya, Mau coba. Di mana sih, Bu? di air sana. Oh, di belakang. Sungai, ya. Oh, gitu. Ini kita ngambilnya jauh nggak, Bu? Kira-kira setengah jam lah sana. Setengah jam. Ya. Oke, ini karena perahunya udah sampai, jadi kita mau naik ke perahu dulu ya, Bu ya? Oke. Tsunami 2004 di Aceh adalah salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Aceh. Dasmi bersyukur ia dan keluarga masih selamat meskipun harus kehilangan tempat tinggalnya. Ibu dulu rumahnya di mana, Bu, sebelum mobil sampai tadi? Di sini. Sana. Ya. Apa kan? Habis tsunami, kami pindah terus ke situ menyewa. Itu berarti rumah yang di Bantarnya udah Kami, semua. yo, karena tsunami, habis kan kami menyewa di sana. Demi mengenyangkan perut sang buah hati, Dasmi dan Arifin mengesampingkan resiko dan bahaya yang ada. Segala cara akan dilakukan walau nyawa menjadi taruhannya. Emang di sini banyak buayanya? Emang tempatnya gini. Oh, tempatnya. Tapi Bapak sendiri lihat takut? Ya gimana lah Pak, emang udah usaha, takut juga. Oh. Udah banyak juga ada makan korban. Oh, makan korban? Ah. Ada yang meninggal juga? Udah banyak meninggal. Oh. Dimakan buaya? Dalam bulan kemarin misalnya itu dimakan di dalam robin, sambarnya. Dalam sama dimakan buaya? Itu perempuan udah usia 60 tahun lah, pas ngapa udang dia. Ini sekarang kita udah sampai dan mau coba turun karena untuk ambil tempat nipahnya itu di sini. Bu, ini sedalam apa, Bu? Ini cuman ini kayak gini. Coba, Bu. Oh iya tuh. Untungnya ini masih dangkal ya. Jangan dulu. Sekarang kita udah sampai di tempat ambil nipah dan mau lihat nih nipah mana yang bisa diambil. Dan ini bisa dilihat ke bawahnya itu. Tadinya itu lumpur, tapi Ya. sekarang ini udah Ini sini. ya udah jadi daratan ya. Ya. Ini lagi. Nah, di sini. Enggak kena nih. Oh, dipotong gitu. Nih, karena kita liputan seperti ini, jadi semuanya harus nyemplung ke dalam, bahkan Pak Jon. Dalam banget ya, Pak. Bahaya nih emang nyarinya. Nih, saya juga sedalam ini. Di dalam. Tapi ini sebenarnya dalamnya nggak rata ya, Pak. Itu Ibu udah dangkal lagi. Karena kesulitan dalam ekonomi, maka nggak cuma bapak ibu aja yang ngambil nipah, bahkan anak-anaknya juga ngambil nipah. Kamu namanya siapa deh? Rizky, Kamu udah dari kapan ngambil nipah? baru masuk SD. Oh, baru masuk SD. Ini kalau libur sekolah aja ya berarti? Iya. Jono nggak apa-apa, Pak. Tunggu. Dasmi bersyukur memiliki 4 orang anak yang tulus membantunya untuk mencari nafkah. Walau demikian, ia tetap merasa bersalah karena tak mampu membiayai anak-anaknya. Alhasil, mereka harus putus sekolah dan bekerja tanpa keahlian. Hanya untuk sekedar makan dan menyambung hidup. Gimana lah dah. Kadang pagi pun nggak ada, kadang nggak ada makan di rumah kah? Gimana lah ya, susah kami kan. Makan pun tak nggak anakku kan, kadang minum cuman ini yang pesan nih.
Sampai ke sini pun air cuman kami bawa. Aku bilang sama abang, bang, nanti banyak ambil pucuk ya. Aku bilang kalau panas. Itulah datang dia. Jadi bilangnya, itulah aku bilang banyak bau air ya. Bilangnya, iya anakku inilah yang kasihan kali aku yang besar nih. Nggak ada apanya itu. Kalau makan kuat kali yang ini. Itulah. Sampai pun anakku 4 ini ngambil juga kami. Ada 4 anakku. Biasanya Dasmi dan keluarga mengambil nipah dari pagi sampai sore. Seringkali mereka tidak bisa makan sama sekali. Hanya bermodalkan air putih untuk menghilangkan dahaga. Dasmi dan Arifin tidak hanya mencari nafkah untuk anak-anaknya. Keduanya juga berusaha untuk mencari tambahan uang demi dapat membawa orang tuanya berobat. Mertua pun sakit di sana di rumah, minta obat gimana lah nak mak, aku bilang. Ini pun nggak cukup, aku bilang. Pucuk kami gimana mak, kalau kering gimana kami pergi mak, aku bilang. Obatkan aku ke Rimo, bilang enggak bisa, bilang. Itulah kan gimana lah ini ya Allah, aku bilang juga. Inginlah baru berobat mertua aku itu kan. Udah apa kali ininya pun udah besar, udah mau apa kan, takut kali kami. Penyesalan nggak ada bukan uang nggak ada, berobatkan puskesmas gimana lah. Kalau ke Rimo di bawah pakai uang kan, kalau puskesmas saja bisa gratis. Mengumpulkan pucuk nipah menjadi mata pencaharian utama bagi warga desa Siti Ambia, terutama bagi mantan nelayan yang sudah tidak sanggup melaut. Pucuk nipah bisa dijadikan atap rumah ataupun berbagai anyaman. Ini adalah pucuk-pucuk yang sudah tadi kita ambil, dan emang biasanya pucuk ini tuh sebenarnya lebih banyak dari ini, tapi karena sudah terlalu sering diambil maka hasilnya cuma segini. Di musim hujan, pucuk sulit mengering. Seringkali sudah terlanjur basah dan berubah warna menjadi merah sehingga tak layak jual. Karena itu, proses pembuatan harus segera dilakukan untuk menghindari kerugian. Ya sedih lah. Anak-anak baru bertumbuh kayak gini kan masa-masanya bermain, masa-masanya senang-senang gitu. Tiba-tiba dia ikut serta dalam mencampuri istilahnya kesusahan orang tuanya lah gitu. Harusnya nggak terbeban sama anak gitu. Lagi memang anak-anak saya ini mau menolong. Walaupun istilahnya pas-pasan saja, waktu itu nggak pernah menyerah, nggak pernah mengalah. Tetap untuk mau menolong, nggak pernah malu. Namanya hidup ya, tetap dijalani. Dulunya Arifin adalah nelayan yang tangguh. Namun, karena keterbatasan biaya, ia lebih memilih untuk menggantung jala dan menjadi pengumpul pucuk nipah. Nelayan, gimana lah, alat tangkap saya nggak ada. Nah, istilah transport saya juga nggak ada. Jadi ya, pas ketepatan ada mau sedikit ya saya beli perahu untuk kami batang nipah ini. Untuk mencukupi sehari-hari lah. Sudah habis-habisan berjuang, Arifin hanya mengantongi Rp50.000 per hari. Mau tak mau, impian Gusti anak sulungnya untuk sekolah lebih tinggi harus dikubur dalam-dalam. Karena nggak ada biaya juga kak, mana juga lah kasihan juga melihat orang tua mau nolong, tapi itulah tolong cuman mau nolong kerja doang. Kasihan kak, kangkarang sering nggak makan kak pagi, cuma makan siang gitu. Melihat orang tua juga capek kak, kami bisa bantuin doang kak. Semoga kak, bisa berubah kehidupan gini kak, yang gini lagi. Nggak ada harapan untuk sukses kak bagi orang tua. Di dalam hati kecilnya, Gusti ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA demi mengejar impiannya untuk menjadi polisi.
Saya prihatin dengan Isma, ibu dari Arifin yang memprihatinkan. Saya mencari puskesmas terdekat untuk mencari pertolongan. Ini kemarin kita sempat ada ketemu sama salah satu warga yang emang tangannya tuh bengkak gitu, Bu. Ibu mungkin udah pernah kunjungan ke sana? Sepertinya udah Ya. pernah. Iya. Emang rutin, Bu, kalau Setiap bulannya kita selalu ada kunjungan ke desa-desa. Tapi giliran karena kita ada dokternya rame, jadi bergiliran nanti dokter A ke desa A, dokter B ke desa apa gitu. Saya mengajak dokter Ola untuk mendatangi Isma dan mendiagnosis penyakit beliau. Dok, nah ini setelah dicek gimana, Dok? Sakit apa? Ini kalau kita cek ya lebih ke ada kelainan jantung. Jadi jantungnya kurang berfungsi seperti kita, cairan di tubuhnya numpuk gitu. Ya memang harus dibawa ke pelayanan kesehatan. Kesehatan ya. Jadi sebenarnya kalau di desa ini sendiri sudah memiliki layanan kesehatan yang gratis, namun karena keluarga di sini mungkin memiliki kesulitan dalam informasi untuk akses kesehatannya, makanya belum sempat berobat. Sungguh ironis, tanah yang subur ternyata tidak cukup untuk membuat rakyatnya sejahtera. Memiliki julukan tanah batuah atau tanah yang diberkahi tak lantas membuat warga singkil berdaya. Ada begitu banyak keluarga miskin yang butuh aksi nyata dari pemerintah setempat. Apakah nanti akan dicari potensi migasnya di sana di makro itu? Agaknya seperti itu, kemungkinan feeling kita. Terlepas bahwa Aceh merupakan salah satu provinsi yang miskin, ternyata ada fakta yang membuat kita terkejut. Berdasarkan Indeks Pembangunan Keluarga dari BKKBN tahun 2024, warga Aceh dikenal sebagai warga yang paling bahagia se-Indonesia. Sudah aman damai, nggak ada cekcok. Itu yang kita harapkan. Dan melalui bijak dan historis yang memberikan Papua sektor Aceh. Apakah nanti akan dicari potensi migasnya di sana di makro itu? Agaknya seperti itu, kemungkinan feeling kita. Jika benar keempat pulau yang sempat jadi sengketa ini memiliki cadangan minyak yang besar, seharusnya masalah kemiskinan dapat terpecahkan. Semoga kesejahteraan bagi warga Aceh bukan lagi wacana tanpa aksi nyata.